Nisa Nurfika dengan NIM 12300250019. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua dalam mata kuliah Fisika Kesehatan yang berkaitan dengan termodinamika, khususnya pengaturan suhu tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan sistem biologis yang sangat kompleks dan mampu mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil. Kemampuan tubuh dalam menjaga kestabilan suhu ini sangat penting karena berbagai proses biologis dalam tubuh hanya dapat berjalan dengan baik pada suhu tertentu. Apabila suhu tubuh kita terlalu tinggi ataupun suhu tubuh terlalu rendah, maka fungsi organ dapat terganggu dan bahkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, oleh karena itu, tubuh manusia memiliki berbagai mekanisme untuk menjaga suhu tubuh agar tetap berada pada kondisi normal. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pengaturan suhu tubuh manusia berdasarkan kaidah fisik. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh berdasarkan proses metabolisme. Yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh tempat pengukuran. Dan yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah fisik. Dalam ilmu termodinamika, tubuh manusia dapat dianggap sebagai suatu sistem yang terus-menerus menghasilkan dan melepaskan energi panas. Panas tersebut berasal dari berbagai proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Agar suhu tubuh tetap stabil, tubuh harus mampu menyeimbangkan antara panas yang dihasilkan dengan panas yang dilepaskan ke lingkungan sekitar. Proses perpindahan panas ini dapat dijelaskan dengan beberapa prinsip fisika. Terdapat 4 mekanisme utama perpindahan panas dalam tubuh manusia, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan tanpa melalui kontak langsung. Tubuh manusia dapat memancarkan panas ke lingkungan sekitar dalam bentuk gelombang energi. Proses ini sering terjadi ketika kita berada di ruangan yang suhunya lebih rendah dari suhu tubuh kita. Kondisi ini merupakan perpindahan panas yang terjadi melalui kontak langsung antara tubuh dengan benda lain. Sebagai contohnya, ketika seorang menyentuh benda yang dingin, panas dari tubuh akan berpindah ke benda tersebut, sehingga tubuh menjadi terasa lebih dingin. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan udara atau cairan di sekitar tubuh. Misalnya, ketika kita berada di tempat yang berangin, udara yang bergerak akan membantu membawa panas dari permukaan tubuh sehingga tubuh kita terasa lebih sejuk. Nah, yang ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan cairan dari permukaan tubuh, biasanya melalui keringat yang keluar dari kulit kita. Ketika keringat menguap, panas dari tubuh akan ikut terbawa, sehingga suhu tubuh dapat menurun. Selanjutnya, yang kedua, pengaturan suhu tubuh berdasarkan metabolisme. Selain melalui mekanisme fisik, tubuh manusia juga dipengaruhi oleh proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh loh. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis. Selama proses metabolisme berlangsung, energi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk aktivitas tubuh, tetapi juga menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang berkontribusi terhadap suhu tubuh manusia. Ketika aktivitas metabolisme meningkat, misalnya ketika seorang melakukan olahraga atau aktivitas yang berat, maka produksi panas dalam tubuh juga akan meningkat. Nah, hal ini menyebabkan suhu tubuh kita menjadi lebih tinggi dibandingkan suhu kondisi normal. Sebaliknya, ketika aktivitas metabolismenya menurun, seperti saat tubuh sedang beristirahat atau tidur, produksi panas dalam tubuh juga akan berkurang, sehingga suhu tubuh dapat sedikit menurun. Selain itu, beberapa hormon dalam tubuh juga dapat mempengaruhi tingkat metabolisme. Misalnya, hormon tiroid yang berperan dalam mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Jika produksi hormon ini meningkat, metabolisme tubuh akan menjadi lebih cepat dan panas yang dihasilkan juga akan lebih banyak.
3. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh manusia dapat berbeda-beda tergantung pada usia seseorang. Perbedaan ini terjadi karena kondisi fisiologis dan tingkat metabolisme tubuh pada setiap tahap kehidupan tidak sama. Pada bayi, sistem pengaturan suhu tubuh belum berkembang secara sempurna, sehingga bayi itu lebih sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Nah, suhu tubuh normal pada bayi biasanya berada pada kisaran 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Pada anak-anak, sistem pengaturan suhu tubuh sudah lebih baik dibandingkan pada saat bayi, namun lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Anak-anak juga cenderung lebih mudah mengalami demam ketika mengalami infeksi. Nah, pada orang dewasa, suhu tubuh normal biasanya berada pada kisaran 36 hingga 37 derajat Celcius. Nah, pada usia ini, sistem pengaturan suhu tubuh sudah bekerja dengan optimal, sehingga tubuh dapat menjaga kestabilan suhu dengan baik. Sedangkan pada lansia, suhu lebih cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, hal inilah yang menyebabkan penurunan aktivitas metabolisme dan perubahan fungsi fisiologis tubuh seiring bertambahnya usia. Yang keempat, suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh. Suhu tubuh manusia juga sangat dapat berbeda, tergantung pada bagian tubuh tempat pengukuran dilakukan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi jaringan dan aliran darah pada setiap bagian tubuh. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan melalui beberapa bagian tubuh seperti mulut, ketiak, telinga, maupun rektum. Nah, pengukuran suhu ini melalui mulut atau suhu oral merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan. Metode ini cukup praktis dan sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh pada orang dewasa. Pengukuran suhu melalui ketiak atau suhu aksila juga sering digunakan karena lebih mudah dan aman, terutama pada anak-anak. Namun, biasanya hasilnya pengukuran di ketiak sedikit lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Nah, pengukuran suhu melalui rektum biasanya memberikan hasil yang lebih akurat karena mencerminkan suhu inti tubuh. Namun, metode ini sangat lebih jarang digunakan karena kurang nyaman bagi seseorang atau pasien. Selain itu, terdapat juga pengukuran suhu melalui telinga menggunakan termometer khusus yang dapat mendeteksi panas dari gendang telinga. Yang kelima, penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh seringkali berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang. Nah, salah satu kondisi yang paling umum adalah penyakit demam. Demam biasanya terjadi ketika suhu tubuh sedang melawan infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh akan meningkatkan suhu tubuh sebagai salah satu cara untuk membantu melawan mikroorganisme penyebab penyakit demam. Nah, selain demam, terdapat juga kondisi hipotermia, yaitu keadaan ketika suhu tubuh turun di bawah batas normal. Hipotermia biasanya terjadi akibat paparan suhu lingkungan yang sangat dingin dalam waktu yang lama. Kondisi dingin dalam waktu yang lama, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu fungsi organ tubuh kita. Sebaliknya, terdapat juga kondisi hipotermia atau heat stroke, yaitu ketika keadaan suhu tubuh kita meningkat secara berlebihan akibat paparan suhu lingkungan yang sangat panas atau akibat aktivitas yang berlebihan. Kondisi ini juga dapat berbahaya jika tidak segera ditangani oleh orang yang ahlinya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki sistem pengaturan suhu yang sangat kompleks. Pengaturan suhu tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mekanisme perpindahan panas secara fisika, proses metabolisme dalam tubuh, usia seseorang, serta bagian tubuh tempat pengukuran suhu dilakukannya. Selain itu, perubahan suhu tubuh juga dapat menjadi indikator kondisi kesehatan seseorang, karena beberapa penyakit dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan suhu tubuh. Dengan memahami mekanisme pengaturan suhu tubuh ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sih tubuh manusia itu menjaga keseimbangan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi berbagai proses kehidupan dalam tubuh kita. Sekian penjelasan praktikum tentang termodinamika dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.